berperan. Gimana caranya kamu membuat skema atau skrip yang membuat orang itu kayak terhanyut dengan cara kalian ngomong, ya. Yang ketiga, looping scriptnya sudah ditulis dengan benar, tapi ngomongnya, pembawaannya kurang enak, ya itu juga sama aja. Itu akan balik lagi mental lagi, orang nggak bakalan check out. Jadi tiga ini tidak boleh dipilih salah satu ya. Tiga ini wajib harus kita sempurnakan. Tidak boleh cuma milih salah satu. Pak, saya produk doang, ya produk doang, tapi skripnya jelek, hostnya jelek juga nggak bisa. Hostnya bagus, jual barang yang jelek nggak bisa. Ini nggak bisa dipilih, harus dua-duanya, tiga-tiganya kalian lakukan. Nah ini, Tumblr kan biasanya itu ini ya apa stainless SUS 304 gitu ya. Nah ini yang ceramics. Sekarang lagi rame nih produk-produk keramik seperti ini. Nah ketika barang ini kita spill, kita jual, kita lihatin, guys ini lagi bahannya ini lagi bagus banget, ini keramik. Dibuat kalau buat kopi itu nggak bau. Seringkali kalau tumbler dipakai kopi, besok dicuci, tetap masih bau kopi, sehingga nggak enak rasanya. Kalau dikasih teh, baunya teh, sehingga minumanmu rasanya ganti-ganti. Kamu pakai ini guys, terutama yang suka ngopi. Nah, begitu kita bawain ini, mendadak orang mau mendengarkan, pengen tahu selling point-nya, pengen tahu manfaat produknya. Ngefeknya kemana? Kalau orang dengerin, ngefeknya ke watch duration. Watch duration berarti apa? Orang mantengin kalian, orang nunggu kalian ngomong selesai. Artinya apa? Algoritma nganggap, wah ini bagus watch duration-nya. Ngefeknya kemana? Balik lagi ngefek ke traffic lagi. Ya, hanya karena milih barang yang lagi dicari, kamu bisa meningkatkan dua hal. Satu, CTR-nya naik. CTR-nya naik, kamu bisa dapat traffic. Yang kedua, meningkatkan watch duration, juga sama meningkatkan traffic juga. Jadi alasannya kenapa kok kalau nemu barang bisa meningkatkan traffic? Karena nemu barang bisa meningkatkan dua hal ini tadi. Oke? Dan yang ketiga, kalau kalian nemu barang yang bagus, yang cocok, ya, itu bisa meningkatkan conversion, ya. Conversionnya tinggi, ya. Kalau bahasa dashboard namanya CTOR, ya. Tuh. Kalau di sini ngefeknya di traffic, ya. Di traffic, ini juga sama ngefeknya di traffic. Nah, jadi cuman milih barang aja, langsung variabel-variabelnya itu apa kerja, indikator-indikatornya itu jalan. Nah, gimana Pak cara milih barangnya? Nah, ini kita bahas. Kalau di tempat kami, teman-teman, ada beberapa kriteria yang disebut dengan winning product. Yang pertama, visual dulu. Nih, ya, saya langsung praktek aja. Visual, ya. Makanya kalau bisa dideketin. Lihat nih kayak gini nih guys, ya. Barangnya seperti ini guys. Nah, itu supaya apa? Supaya orang stop, nggak skip. Karena visual ini paling efek membuat orang berhenti. Ya, contoh lagi misalnya, oh ini lagi nggak ada barang yang banyak. Misalkan tumbler. Nah, misalkan tumblernya seperti ini, visualnya B aja, standar aja. Brand-brand yang lain banyak yang kayak gini-gini. Ya orang nggak terlalu pengen kepo. Tapi begitu visualnya lucu, unik, menarik, warnanya misalnya nggak umum. Kalau misalnya nih ada lagi, misalnya ya yang jualan helm. Tempat saya pas lagi ada nih ya jualan helm misalnya. Nih, guys, ini ada helm dengan kelihatan nggak? Nah, ini ada motifnya anim. Ya, orang apa? Penggemar-penggemar anim langsung berhenti. Ya, pengen tahu, kepo aja. Jadi visual itu membuat orang stop. Ya, semakin unik, semakin lucu, semakin bagus secara visual, orang akan berhenti. Beli nggak? Belum tentu, tapi dia stop. Ya, jadi winning product salah satu yang kita cari adalah barang yang secara visual bisa membuat orang stop. Itu dulu, ya. Baik dari warnanya, ya, bentuknya, motifnya, guys, ukurannya. Jadi ada satu brand tumbler ya. Itu gede banget, 3 liter, guys. Ya, 3 liter. Jadi kalian ngelihat aja, wih gede banget tuh ya. Nah, hanya karena ukuran tok, orang itu bisa stop, ya. Tuh. Apakah pasti beli? Belum tentu, tapi dia paling tidak dia stop. Jadi visual membuat orang stay. Stay itu nunggu, berhenti, nonton lebih lama. Oke? Itu satu, ya. Kemudian ada yang kedua yaitu fungsi atau manfaat, ya. Fungsinya apa barang itu tadi, ya?
Di dalamnya bisa berupa fitur. Fitur itu apa? Fitur itu misalnya, guys, ini tumbler ceramics, ya. Ini bukan stainless. Ini nggak banyak brand yang jual, ya. Dan ini manfaatnya kalau kamu pakai ceramics itu tidak bau. Kalau kamu beli kopi masuk ke sini, besok dipakai untuk air putih, air putihnya tidak bau kopi. Nah, ini manfaat yang kayak gini membuat orang apa? Bukan check out, dia minat. Minat itu berarti apa? Add to cart. Nih, kalau di sini membuat orang masukin belanja, masukin keranjang belanja. Semakin kalian bisa meyakinkan fiturnya, manfaatnya, keunggulannya, semakin orang akan tertarik untuk apa? Masukin ke keranjang belanja. Nah, kalau misalnya kalian ditonton banyak orang, sudah ngoceh, tapi orang nggak mau add to cart, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang tidak minat sama produkmu, tidak tertarik dengan penjelasanmu. Yang salah bisa dua, bisa salah produknya, nggak oke, atau bisa jadi salah cara ngomongmu atau apa yang kalian omongkan tuh nggak menarik buat dia. Ya, ya itu pasti itu jelas. Kalau orang itu cuma nonton doang dia nggak ngapa-ngapain, ya berarti apa? Ya omongannya dia tidak membuat kepo, tidak buat menarik, tidak buat dia kepencut untuk beli. Ya, tuh. Jadi kalau sampai angka klik produk bahkan add to cart-nya turun, yang ditanyakan adalah kamu cara jelasinnya gimana? Ya, ada beberapa afiliator yang jelasnya cuma harga terus. Guys, mumpung